Warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Josgrab Nurseri. Pada video kali ini saya akan bahas tentang pruning pembuahan anggur dengan metode can atau can pruning. Apa itu can pruning? Can pruning adalah pemangkasan untuk membuahkan anggur dengan menyisakan 4 mata bat ke atas atau 4 mata tunas ke atas. Di bawah 4, 2-4 itu yang kita sebut sebagai istilah spur pruning atau pangkas pendek. Jadi untuk melakukan teknik pruning seperti ini betul-betul pruning total, tidak menyisakan daun sama sekali. Kita harus melakukan stres air, minimal mengurangi penyiraman. Ini rencana saya akan buahkan dengan metode spur, tetapi gagal karena saya gagal melakukan stres air. Meskipun ini menggunakan greenhouse, tetapi intensitas hujan di tempat kami cukup tinggi belakangan ini. Dan ini tanaman yang kita tanam di sini terkena air hujan dari samping. Cukup banyak, hampir setiap hari. Sehingga kita tidak bisa melakukan stres air. Ketika tidak hujan tidak kita siram. Jadi justru yang masuk hanya air hujan saja. Sebelum kita pruning, memang kita tidak melakukan penyiraman lebih dari 2 minggu, tetapi terkena air hujan beberapa kali. Sehingga kita tidak akan memaksakan untuk melakukan pemangkasan spur. Ini anggur Jupiter di sistem trellis untuk pembuahan keempat yang kita kombinasikan ke para-para. Jadi ini pembuahan keempat. Setelah ini kita akan melakukan renewal can atau pembaharuan secara keseluruhan cabang tersier. Kita akan pangkas di sini dengan menyisakan 1 mata tunas saja setelah kita panen di pembuahan keempat. Kita lihat hasilnya. Untuk hasil pemangkasan can yang kita lakukan pada varian Jupiter, Gosvi, Ilaria, dan beberapa varian lainnya yang di tempat ini. Kalau ini untuk varian Cerny Kristal, ini pembuahan untuk pertama kali. Nanti kita bahas. Oke, kita akan lihat di sini. Itu cabang tersiernya. Pembuahan ke-1 kita pangkas di sana. Itu terlihat. Pembuahan kedua di situ. Ini pembuahan ketiga. Di sini kita pangkasnya. Dan ini pembuahan untuk yang keempat kalinya. Sekarang ini. Agak silo. Dari sini mungkin agak mudah terlihat. Ini. Dulu pemangkasan pertama di sini. Kita tumbuhkan 2 bat teratas. Ini 1, 2 ya. Ini bawa buah. Kita pangkas lagi di sini. Ini bawa buah. Ini bekasnya. Sudah kita panen. Ini pembuahan kedua. Kita pangkas lagi di sini. Ini pembuahan ketiga. Ini bawa buah. Ini barusan kita pangkas. Dan ini adalah pemangkasan keempat. Ini. Kita lihat hasilnya. Yang sudah seprut. Ini membawa bunga. Ini juga bawa bunga. Ini bawa bunga. Semua membawa bunga. Itu terlihat juga bawa bunga. Di sebelah sini. Nah, ini malah belum kita ambil, belum kita panen, ada buah tersisa nih. Nih. Nih, belum kita turunkan buahnya nih, sampai busuk kelewatan ini. Tuh. Anggur Jupiter. Dan ini sudah kita pangkas lagi dan ini sudah keluar bunga lagi. Itu buahnya. Ini kelihatan, ini bunga. Seperti itu. Itu juga berbunga. Dengan pemangkasan can. Nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4 ke atas. Semua mengeluarkan bunga. Ini juga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini di pemangkasan ke-7. Itu bawa bunga. Kelihatan tuh. Pupuknya. Jadi saya akan bahas perlakuan tentang pemupukannya.
Ini tanaman kita grounding Jupiter Origin USA atau Jupiter Citrus yang kita tanam secara on root tanpa rostock. Ini cutting-cutting yang dipesan teman-teman. Tinggal beberapa saja ini yang berminat bisa hubungi saya untuk cutting Jupiter ini. Oke. Jadi di fase tanaman ini sedang berbunga seperti ini, kita tidak pupuk. Pupuknya hanya PSB saja. Jadi kita tidak pupuk sintetis atau pupuk kimia, hanya pupuk POC aja. Boleh menggunakan POC, boleh menggunakan PSB. Spray fungi dan insek berhenti. Total. Tidak ada penyepraian fungi dan insek. Sampai kapan? Pemupukan dan penyepraian fungi dan insek akan kembali kita lakukan setelah berry set. Atau bunga anggur ini mekar, selesai penyerbukan dan terbentuk buah anggur yang masih kecil, disitulah kita mulai aplikasi fungi dan insek pertama kali. Dan pemupukan kembali ke NPK seimbang. Jadi setelah tanaman anggur ini berbuah, pemupukannya kembali ke pupuk vegetatif. Seperti itu. Jadi ketika berbuah, kita hanya POC seminggu sekali atau PSB seminggu sekali. Kemudian 3 minggu sekali NPK Ponska Plus yang saya gunakan. Kawan-kawan boleh menggunakan merek lainnya, 2 sendok makan per 10 liter air. Ini saya harus pakai kursi nih karena agak tinggi nih. Nih seperti ini. Sudah terlihat bunga itu. Jadi pemupukannya NPK. Setelah buah ini menjelang kita panen, kalau aplikasi ke buahnya kita aplikasi dengan pupuk kalsium untuk mencegah bunga pecah. Itu sudah saya bahas di video sebelumnya. Tetapi ketika kita akan melakukan pruning pembuahan kali ini, di video sebelumnya pupuk generatif kita kocor, tetapi untuk pembuahan kali ini kita spray 2 kali ke daun-daunnya. Untuk takaran pupuk generatif yang kita aplikasikan secara spray, bisa di scroll saja, sudah saya bahas di video saya. 2 kali, intervalnya seminggu sekali, baru istirahat sekitar 2 minggu tanpa siram, baru kita pruning can. Kita tidak memaksa spur, itu juga buah bunga. Kalau kita paksa pemangkasan pendek, tidak berbuah. Kenapa tidak berbuah? Karena kita tidak berhasil menarik nutrisi dari ujung mendekat ke cabang sekunder karena stres air gagal. Jadi stres air itu ketika tanaman ini sedang tumbuh, nutrisi berada di ujung. Karakter tanaman anggur dominasi apikel atau didominasi pucuk, sehingga terjadi penumpukan nutrisi di ujung. Karena itulah ketika kita melakukan potes pucuk untuk beberapa varian yang gejah berhasil membawa buah. Nah, dengan melakukan stres air, tanaman ini mulai pucuknya terhenti, mendekati kematian atau stres, dia akan menarik nutrisi mendekat ke cabang sekunder sana. Nah, ketika sudah mendekat, kita lakukan penyiraman dan kita lakukan pruning sehingga kita bisa melakukan pemangkasan spur atau pendek. Jika stres air gagal, maka nutrisi masih tetap berada di ujung. Saya sarankan pemangkasan tidak terlalu memaksakan harus spur. Jadi ada teknik yang kedua yaitu can pruning, 4 mata tunas ke atas. Itu. Dan ini juga berhasil secara keseluruhan membawa klaster bunga. Untuk yang di sebelah sini, ini varian Cherry Crystal yang untuk pembuahan pertama kali. Jadi untuk pembuahan pertama kali kita tetap menyisakan daun. Beda dengan yang di sana, karena tanaman sudah berumur, kita betul-betul membuang seluruh daunnya. Untuk Cherry Crystal ini kita masih menyisakan daun-daunnya. Terlihat tuh bawa bunga. Oke. Kalau untuk yang ini varian Everest. Bibit ini sebenarnya, bibit anggur Everest yang tertinggal. Karena yang lain laku, tinggal 1 di sini, masih di planter pack, di polybag ini ya. Sama ini juga masih di dalam polybag nih. Ini varian Rumba, masih di polybag seperti ini. Kita rambatkan ke para-paranya, akar sudah menembus ke bawah tuh. Termasuk yang itu. Sudah tembus. Dan kita buahkan di tempat ini.
Hasilnya pun membawa bunga tuh. Itu untuk varian Everest karena memang varian ini genjah. Oke. Ini varian Ilaria, juga kita pruning, itu kelihatan membawa bunga. Untuk varian Ilaria, ini Dickson, ini Cherny Crystal yang pembuahan pertama kali. Ini bisa dilihat, ini cabangnya. Kita pangkas juga Ken. Dan ini juga sudah terlihat membawa bunga. Varian Cherny Crystal, ini juga varian genjah. Kalau itu varian Scarlet Royal. Nih, ini varian Scarlet Royal. Kurang mulus buahnya varian ini karena terserang hama. Karena kemarin terlalu rimbun untuk varian Scarlet Royal ini, tertutup daun-daun anggur yang lainnya. Seperti ini penampakannya. Ini varian HP EPA, juga kita pruning. Ini pohonnya untuk varian HP EPA. Usianya kurang dari 4 bulan, sudah besar dan berkayu. Gede ini vigor. Ini varian Cherny Crystal yang sudah kita panen. Dan ini buah sisanya. Nih, masih tersisa. Karena ada yang belum matang. Kalau cabang yang lain sudah kita pruning nih. Untuk pembuahan kesekian kalinya. Ini yang masih ada. Teksturnya padat. Mantap nih rasanya buah ini. Dan ini memiliki daya simpan yang cukup lama dibanding varian lain. Itu varian SBS. Ini varian SBS yang manis buahnya dan tanpa biji. Kita ambil satu. Ini. Tidak ada bijinya. Tuh. Sama sekali. Citrus ini, citrus alami. Tuh. Bijinya biji kosong. Lunak tuh. Tuh bijinya biji kosong. Untuk varian SBS. Ini. Dan ini untuk varian SBS kita buahkan bertingkat. Kita lihat hasilnya nanti. Apakah ini mbak bunga atau enggak. Tuh. Belum terlihat. Kalau sebelah sini varian Heliodor. Ini varian Gosvi untuk pembuahan pertama kali yang di sini. Nih. Karena ini pohonnya juga masih kecil kalau untuk Gosvi yang ini. Oke. Jadi membuahkan anggur dengan metode pruning kita melakukan dua cara, yaitu spur dan ken. Jadi kemarin untuk teman yang bertanya apa itu spur pruning, spur pruning adalah pemangkasan pembuahan anggur dengan menyisakan dua mata bat ke atas untuk kita buahkan dan tanpa menyisakan daun sama sekali, pruning total. Kemudian ken adalah pemangkasan pembuahan anggur dengan menyisakan 4 mata tunas ke atas untuk pembuahan dan kita tidak menyisakan daun sama sekali. Spur pruning dan ken pruning. Untuk melakukan spur pruning wajib kita lakukan stress air, termasuk ken pruning. Itu kita sesuaikan dengan variannya saja. Tetapi kalau stress air gagal, kita masih punya pilihan ken atau ken pruning. Sebenarnya yang terbaik adalah spur karena batang tersier tidak terlalu panjang. Ini pembuahan keempat untuk varian anggur Jupiter. Yang kita rambatkan dalam sistem trellis yang kita kombinasikan ke para-para. Sampai ujung sana. Setelah ini kita akan melakukan renewal ken. Pembaharuan secara keseluruhan cabang tersier karena sudah terlalu panjang. Untuk menjaga kesehatan tanaman dan untuk kita lakukan pemangkasan tidak jauh dari sekunder kembali di pembuahan berikutnya. Sekian dulu, semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi kawan-kawan semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.